Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi mengenai potensi tanaman kersen Mutinea calabura L sebagai kosmetik. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah fitokimia, kita mengangkat jurnal ini sebagai jurnal yang kita ingin tahu apa fungsi kandungan asam fenoliknya. Baik, selanjutnya jadi jurnal yang kita angkat pada materi kali ini yaitu potensi tanaman kersen sebagai kosmetik. Seperti yang kita ketahui bahwa kosmetik herbal pada saat ini sedang banyak digemari oleh masyarakat dikarenakan manfaatnya yang sangat efektif dan relatif aman untuk kulit. Sebelumnya, hidroquinone dan merkuri sering digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kosmetik. Namun, dikarenakan efek samping yang dapat menimbulkan karsinogenik, sehingga penggunaan hidroquinone dan merkuri pada saat ini telah dilarang. Kosmetik herbal merupakan sediaan yang mengandung bahan alami dari tanaman yang relatif aman dan mempunyai berbagai khasiat untuk kulit seperti mencerahkan, melembutkan, dan melindungi kulit dari radiasi sinar UV. Tanaman kersen merupakan salah satu tanaman yang mempunyai banyak khasiat yang bagus untuk kulit karena memiliki kandungan senyawa fenolik yang tinggi, terutama asam fenolik dan flavonoid. Oleh karena itu, kersen memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan dasar dalam sediaan kosmetik herbal. Review ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pemanfaatan tanaman kersen untuk dijadikan sebagai bahan aktif dalam sediaan kosmetik herbal. Baik, jadi teman-teman, kosmetik herbal semakin populer karena efektif dan aman untuk kulit. Kosmetik herbal mengandung bahan alami yang bermanfaat seperti mencerahkan, melembutkan, dan melindungi kulit dari sinar UV. Mutinea calabura atau kersen memiliki kandungan asam fenolik dan flavonoid yang baik untuk kulit sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan dasar kosmetik herbal. Artikel ini membahas pemanfaatan kersen sebagai bahan aktif dalam kosmetik. Selanjutnya, metode yang kita gunakan yaitu metode studi referensi, di mana data diperoleh dari berbagai jurnal mengenai kosmetik herbal dan tanaman kersen baik jurnal nasional maupun internasional. Adapun pemanfaatan dari buah kersen itu sendiri, salah satunya bahan aktif sediaan krim. Jadi menurut Puspita DKK 2018, kandungan dari tanaman kersen atau Mutinea calabura ini mempunyai kandungan flavonoid dan fenolik total yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif alami untuk pembuatan krim tabir surya. Adapun kersen sebagai bahan aktif sediaan sabun cair yang dimana kersen ini mempunyai senyawa flavonoid, tanin, dan saponin yang dapat bersifat sebagai antibakteri berdasarkan penelitian sebelumnya menurut Lailia dan Rahayu 2019 menunjukkan bahwa ekstrak daun kersen dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 2,5%, dapat menghambat sebesar 16,15%. Konsentrasi 5% ini menghambat sekitar 17,82 dan konsentrasi 7% dapat menghambat 19,33. Sehingga daun kersen dapat diformulasikan sebagai bahan aktif dalam sediaan sabun cair. Yang ketiga adalah kersen sebagai bahan aktif sediaan gel tabir surya, di mana pada penelitian yang sudah dilakukan terbukti bahwa kersen mengandung senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai bahan aktif tabir surya alami. Karena zaman sekarang ini juga lagi naik penelitian yang menggunakan skincare dengan bahan alami atau bahan herbal. Nah, adapun kandungan yang terkandung dari kersen ini adalah senyawa flavonoid, saponin, polifenol, dan tanin yang digunakan sebagai antioksidan. Selanjutnya, senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid ini juga berguna sebagai penangkal radikal bebas, yang dia juga memiliki senyawa aktivitas antioksidan. Adapun pada penelitian lain yang menjelaskan bahwa daun kersen mengandung senyawa flavonoid total dan fenolik total yang dapat juga digunakan sebagai bahan aktif sediaan gel tabir surya atau biasa kita kenal dengan sunscreen. Nah, di mana bahan dasar ini termasuk memenuhi persyaratan sifat
fisika dan kimianya, yaitu organoleptis, homogenitas, daya sebar, daya lekat, pH, dan vikositas yang cukup untuk sebagai bahan aktif sediaan gel tabir surya. Selanjutnya adalah, atau yang terakhir adalah kersen sebagai bahan aktif sediaan lotion. Nah, di mana senyawa-senyawa kandungan antioksidan ini dia bersifat antioksidan sehingga dapat digunakan sebagai bahan aktif sediaan lotion. Adapun pada penelitian yang setelah dilakukan dibuktikan bahwa lotion ini yang digunakan dengan bahan aktif daun kersen ataupun bagian-bagian dari tubuhan kersen itu dapat membentuk emulsi atau perbedaan fase, di mana kita ketahui sendiri bahwa lotion ini merupakan sediaan semi solid dengan konsistensi lebih rendah yang dibandingkan dengan krim yang apabila diaplikasikan pada kulit dia dapat terserap dengan baik dan dapat memberikan kesan kenyal ataupun lembut pada kulit. Nah, yang kandungan-kandungan yang ada di kersen ini di antaranya itu flavonoid, saponin, polifenol, dan tanin seperti pada penelitian kersen sebagai bahan aktif sediaan gel tabir surya, di mana lotion ini juga dapat berguna sebagai antioksidan atau skincare alami anti radikal bebas. Terakhir, kesimpulan. Tanaman kersen memiliki kandungan senyawa fenolik tinggi, terutama asam fenolik dan flavonoid, sehingga memiliki aktivitas antioksidan yang cukup kuat yang dapat berakhsiat sebagai pencerah kulit, tabir surya, serta antiseptik. Berdasarkan studi literatur dan penelitian sebelumnya, tanaman kersen Muntianga calabura dapat diformulasikan ke dalam berbagai sediaan kosmetik untuk tata rias kulit, tabir surya, dan antiseptik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Itulah tadi jurnal yang kami ambil mengenai potensi tanaman kersen Muntinia calabura L sebagai kosmetik. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.